Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Telsa TV. Perkenalkan, nama saya Devarol Pratama dari kelas 11F jurusan DKV. Di sini saya akan mereview handphone iPhone XR atau XR. Di sini saya mendapatkan iPhone ini dengan harga 2,1. Dengan harga segitu lumayan, karena saya menemukan handphone ini dengan minus cuma 3, yaitu cuman tidak berfungsi di bagian silence ini, tidak berfungsi, dan ganti baterai dan Face ID tidak bisa. iPhone ini dirilis tahun 2018 sebagai versi iPhone yang lebih terjangkau dibanding seri flagship saat itu. Walaupun sudah cukup lama, ternyata iPhone XR masih banyak digunakan karena performanya yang sangat bagus. Dari segi desain, iPhone XR masih terlihat premium dengan bodi kaca dan frame aluminiumnya. Layarnya berukuran 6,1 inci dan nyaman digunakan untuk menonton video, sosial media, maupun kameranya yang sangat jernih sama dengan iPhone 11. Untuk layar, iPhone XR menggunakan panel liquid Retina IPS LCD. Memang belum OLED, tetapi kualitas warnanya masih bagus dan nyaman dipakai sehari-hari. Di bagian performa, iPhone XR menggunakan chipset A12 Bionic yang sampai saat sekarang masih cukup kencang untuk chatting, scrolling TikTok, Instagram, dan YouTube. Karena kamera iPhone XR juga masih bagus, walaupun hanya memiliki satu kamera di belakang 12 megapiksel. Hasil fotonya natural dan kualitas videonya masih sangat layak untuk konten media sosial. Dan kita sekarang akan mereview kamera iPhone XR. Nah, di sini cukup jernih, muka saya semakin muda dan lumayan ganteng. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan kamera belakangnya masih sama dengan kamera depan, masih jernih ya teman-teman. Biasanya iPhone dijual di Facebook itu banyak yang penipuan, bilangnya masih jernih, ternyata jamuran. Kalau membeli iPhone di Facebook itu pinter-pinteran nyari ya teman-teman. Kita tes untuk videonya. Dan ini hasil videonya ya teman-teman. Kelebihan iPhone XR ada di performa yang masih cepat, build quality premium, kamera iPhone bagus, dan harga second yang semakin murah. Karena di zaman sekarang tahun 2026 ini banyak pengeluaran iPhone. Yang baru rumor sekarang itu sudah ada desainnya iPhone 18. Sedangkan kekurangannya ada di bezel tebal, apalagi dipasangin tempered glass ya teman-teman. Layar masih LCD, refresh rate 60 Hz, dan kamera malam yang mulai tertinggal. Jadi kesimpulannya, iPhone XR masih cocok untuk pelajaran
Jadi kesimpulannya iPhone XR masih cocok untuk pelajar atau dana pelajar ya teman-teman, pengguna media sosial atau orang yang ingin mencoba iPhone dengan budget terbatas. Oke, kita sekarang akan mereview fitur-fitur yang ada di iPhone XR. Wis pirang menit? 5 setengah. Cocote. Langsung ya di rumah orang. Orang kayak mic bos bajingan. Di sini saya ambil Inter ya teman-teman. Yang teman-teman tidak tahu Inter yaitu Inter itu IMEI iPhone-nya itu terblokir atau sudah tidak bisa terpakai. Tetapi ada orang-orang yang bisa membuka jasa blokirnya itu teman-teman, tetapi tidak kemungkinan juga itu permanen. Di sini saya termasuk hoki ya teman-teman. Saya memakai kartu Indosat ini sudah 1 tahun lebih. Itu masih bisa dan masih lancar, tidak hilang-hilang sinyalnya. Saya ambil Inter dengan harga yang murah. Jika bea cukai itu harganya sama kayak iBox ya teman-teman. Ya iPhone XR yang Inter itu 64GB yang saya ambil ini itu di harga 2,1. Jika bea cukai bisa sekitaran 2,5 atau mendekati 3 jutaan, karena bea cukai dan iBox itu hampir sama, cuma beda di IMEI-nya. Setahu saya cuman IMEI-nya saja ya teman-teman, kelebihannya saya tidak tahu. Dan mengecek IMEI yang sudah terblokir itu menggunakan web ya teman-teman. Berhubung di sini saya tidak ada komputer, tapi saya sudah mengecek ini tetap terblokir, dan hokinya saya kayak tadi tidak hilang sinyalnya ya teman-teman, Indosat. Dan harganya XR 64GB dan 128 dan 256 itu sangat jauh ya teman-teman. Selisih, saya kemarin tanya dengan penjualnya, kalau 64 itu 2,1, kalau bea cukai itu kalau 128 itu selisih 300.000, kalau enggak 400.000, tergantung minusnya juga ya teman-teman. Wis pirang menit Fit? 10 8 Performa? Wes. Dan di iPhone juga memiliki fitur airdrop ya teman-teman, yaitu airdrop kalau di Androidnya bahasa gampangnya Bluetooth. Kan zaman dulu itu kan ada yang ngirim-ngirim lewat Bluetooth itu ya teman-teman, dan saya pernah mengalami itu. Kalau airdrop itu gampang sekali teman-teman. Ini dinyalakan semua orang selama 10 menit. Nah, di sini kita bisa mengirim foto-foto yang ada di galeri sini ya teman-teman. Nah, itu itu ya teman-teman. Situ, dan biasanya yang menyalakan airdrop yang semua orang selama 10 menit itu akan menerima foto-foto yang kita kirim. Bisa diterima atau tidak. Tetapi banyak kejadian yang dulu banget itu saya pernah mengalami, saya pernah mengalami megang iPhone 7 Plus itu salah ngirim airdrop ya teman-teman di sebuah tempat. Jadinya foto saya kesimpan di HP-nya dia. Dan di sini
cukup lancar banget ya teman-teman, karena sudah 60 Hz. Ngelek cok. Sepirang menit Vivit asu 10 pas. 10 pas. Tapi yo kan bawa Mandek yo. Apa nah yo? bawa rapi. Dan di sini saya dikasih garansi dengan orangnya ya teman-teman. Jika stiker ini hilang, maka garansi 1 tahunnya akan hilang. Dan saya juga ditawarin ada pelindung kameranya. Saya memilih tidak, karena banyak rumor-rumor yang kalau ada pelindung kameranya susah dilepas dan membuat pinggir-pinggiran kameranya ini licet ya teman-teman. Oh, tak edit gampang. Dari saya Deva Aurel Pratama cukup sekian mereview handphone ini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.